tidak serius atau terlalu formal. Kemudian pengertian secara singkatnya ini dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Ini dikutip dari Irwanto tahun 2006. Kemudian FGD ini merupakan salah satu metode pengumpulan data, yaitu berupa data kualitatif sosial yang sangat populer selain wawancara. Jadi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang sangat sering digunakan di masa sekarang karena sangat mudahnya untuk mencari peneliti-peneliti atau narasumber sehingga dapat terjalin keterbukaan, kepercayaan sehingga dapat membagikan pengalaman yang dimiliki kepada responden atau pesertanya. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya adalah diskusi panel. Ini merupakan diskusi yang direncanakan dengan topik tertentu. Ini melibatkan beberapa panelis yang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing terkait topik tersebut. Nah, ini biasanya dibawakan oleh 3-6 orang ahli atau panelis tersebut dan mengutarakan pendapat atau pandangannya mengenai topik yang tadi menjadi bahasan utama. Kemudian di diskusi panelnya juga terdapat satu moderator yang memimpin jalannya diskusi ini. Nah, dalam diskusi ini pendengarnya hanya mendengarkan diskusi antar panelis tersebut sehingga sebagai sederhananya ini seperti pendengarnya itu menghadiri suatu kelas yang didiskusikan oleh para ahli. Namun di dalam diskusi tersebut para pendengar juga diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan kepada para ahli yang berdiskusi tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk jenis diskusi selanjutnya adalah simposium. Simposium ini merupakan suatu pertemuan ilmiah yang kecil. Nah, syarat-syaratnya ini peserta itu bebas untuk berargumen dan semua peserta itu bebas untuk berargumen atau menyatakan pendapatnya dan pesertanya itu juga berjumlah banyak sehingga semua informasi dapat diserap sebanyak mungkin sebagai hasil dari pengembangan topik utama tadi. Kemudian suatu pertemuan tersebut juga ada pembicaranya yang mengemukakan pidato singkat tentang topik dari beberapa aspek dari topik yang sama. Ini maksudnya dari simposium itu suatu topik itu ditinjau dari beberapa aspek, jadi tidak hanya dari satu sisi, dan para pembicara itu memiliki keahlian di bidang masing-masing sesuai aspek yang berbeda-beda tadi, sehingga dapat menyampaikan masalah-masalah yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik untuk semua responden dari acara simposium tersebut. Nah, masalah yang dibahas mempunyai lingkup yang luas sehingga ditinjau dari berbagai sudut atau aspek ilmu. Nah, ini yang dimaksud tadi, sehingga diperlukan banyak pembicara dari berbagai aspek yang dimiliki keahlian oleh masing-masing pembicara tersebut. Kemudian dapat juga diadakan sanggahan umum. Jadi di dalam diskusi tersebut, jika ada suatu pendapat dari satu pembicara, yang lainnya dapat memberikan sanggahan.
sehingga dapat terjadi diskusi yang melibatkan perbedaan dari beberapa sudut pandang terkait keahlian masing-masing. Kemudian peserta juga dapat menyampaikan pendapat secara langsung atau melalui moderator ini. Kemudian tidak ada simpulannya, sehingga diskusi ini berfungsi untuk seperti kita meningkatkan pemahaman kita saja terkait topik yang dibahas tadi. Kemudian diskusi ini juga dipimpin oleh seorang moderator agar tidak keluar dari bahasan. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya adalah seminar. Ini seminar itu merupakan pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. Nah, ini dapat berupa guru besar, pakar, ilmuwan, atau suatu ahli dalam suatu bidang yang menjadi pokok bahasan dalam seminar tersebut. Ini membahas masalah tertentu dengan prasaran dan tanggapan melalui diskusi untuk mendapatkan keputusan bersama mengenai masalah tersebut. Ini menghasilkan suatu simpulan sehingga inti dari seminar ini dapat diserap oleh seluruh pesertanya. Ini juga dipimpin oleh moderator untuk kelancaran seminar tersebut. Selanjutnya, kemudian selanjutnya adalah lokakarya. Ini biasa disebut juga sebagai workshop yang merupakan pertemuan para pakar untuk membahas masalah praktis yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Jadi, masalah praktis itu dimaksudnya adalah suatu topik tersebut, masalah yang diangkat adalah yang benar-benar ada dan berkaitan dengan kehidupan kita. Dan itu pembicaranya sesuai dengan keahlian yang dimiliki di topik tersebut. Kemudian masalah yang dibahas mempunyai ruang lingkup terbatas atau tertentu dan dikupas secara mendalam. Ini juga terkait dengan aspek yang dibahas tadi, sehingga fokus pada bahasan yang utama tadi. Kemudian peserta berasal dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Jadi para pesertanya merupakan para orang yang ahli dalam bidang yang dibahas tadi. Kemudian masalah dimulai dari prasaran, tanggapan, dan diskusi secara mendalam, jika perlu disertai peragaan dan demonstrasi. Dan juga diikuti oleh orang-orang yang seprofesi. Jadi ini juga untuk mengevaluasi suatu proyek yang sudah dilaksanakan. Jadi sebagai inti dari lokakarya ini juga dapat berfungsi untuk meningkatkan atau mengevaluasi suatu hal yang sudah ada atau praktis yang telah disebutkan tadi. Sebagai contohnya, untuk membahas tentang pendidikan. Jadi misalnya yang menghadiri oleh orang seprofesi itu adalah contohnya adalah guru. Jadi lokakarya antar guru itu berfungsi untuk mengevaluasi bagaimana mereka memberikan misalnya pengajaran atau kurikulum dan sebagainya, sehingga dapat menjadikan evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalitas para guru, itu sebagai contohnya. Kemudian biasanya diadakan untuk bertukar pengalaman, untuk meningkatkan kemampuan kerja. Ini yang dimaksud dengan profesionalitas tadi, bertukar pandangan antara orang-orang yang profesi dalam suatu bidang, sehingga dapat memaksimalkan suatu bidang tersebut sesuai topik bahasan untuk kedepannya. Selanjutnya, salin dia selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah semiloka. Ini merupakan
akronim dari seminar dan lokakarya atau workshop tadi, yang merupakan gabungan antara seminar dan lokakarya. Ini pengertiannya adalah orang yang berkumpul di suatu tempat untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini biasanya menampilkan satu pembicara atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-masing dari berbagai pembicara tersebut. Nah, biasanya juga dihadiri oleh para ahli yang untuk membahas suatu masalah secara ilmiah. Berikut adalah pengertian dari Semiloka, kemudian slide Salindia selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah jenis diskusi yang lain, yaitu konferensi. Konferensi itu apa? Konferensi itu adalah pembicaraan, rapat, musyawarah atau pertemuan yang dilakukan oleh wakil dari beberapa negara untuk berunding, bertukar pendapat, atau membahas suatu masalah yang dihadapi demi kepentingan bersama. Konferensi ini diadakan apabila muncul masalah serius yang perlu segera ditangani. Jadi sifatnya itu tidak rutin ya. Beberapa konferensi yang pernah diselenggarakan itu antara lain ada konferensi Asia Afrika, konferensi kelautan dunia, konferensi perubahan iklim perserikatan bangsa-bangsa. Selanjutnya. Suaranya kecil sekali ya. Oh, kurang terdengar ya, Bu? Coba dulu dibaca coba. Tes. Ya, tutup. Jenis diskusi yang selanjutnya adalah kongres. Kongres atau rapat besar atau punya nama lain muktamar adalah pertemuan besar para wakil organisasi. Jadi di sini banyak dari berbagai macam organisasi, dikumpulkanlah wakil-wakil dari berbagai macam organisasi tersebut untuk mendiskusikan dan mengambil putusan mengenai berbagai masalah. Nah, karena banyaknya organisasi yang terlibat gitu, jadi peserta kongres ini biasanya mencapai ratusan bahkan sampai ribuan orang yang berasal dari berbagai unsur atau cabang. Kongres yang terjadi diantaranya itu Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh dari Kongres Sumpah Pemuda, itu kan banyak tuh, ada organisasi Jong Java, ada Jong Celebes. Nah, dari berbagai macam itu kan diambil wakil-wakilnya seperti di pengertian yang tadi. Selanjutnya. Selanjutnya ada rapat kerja. Ini sudah jelas ya sesuai namanya. Merupakan pertemuan wakil-wakil pejabat suatu instansi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tugas atau fungsi instansi tersebut. Masalahnya yang dibahas biasanya adalah program kerja dari instansi tersebut yang akan dilaksanakan. Biasanya dipimpin oleh kepala instansi atau bisa juga pejabat yang memiliki jabatan paling tinggi saat rapat itu diselenggarakan. Selanjutnya. Ini diskusi yang selanjutnya ada kolokium. Kolokium itu merupakan pertemuan keahlian. Nah, di sini para ahli itu diundang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta. Jadi di sini para ahli atau para pakar itu hanya bertugas untuk menjawab pertanyaan dari para peserta yang ada pada diskusi tersebut. Selanjutnya. Dan selanjutnya ada sarasehan. Sarasehan ini merupakan jenis diskusi yang cukup santai karena biasanya peserta itu duduk secara lesehan di lantai. Nah, ini diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat dari para ahli untuk membahas masalah di bidang tertentu. Selanjutnya. Dari suatu diskusi itu tidak jauh dari yang namanya moderator. Moderator itu punya beberapa tugas. Di sini ada tugas-tugasnya. Yang pertama, mengarahkan acara, mengumumkan masalah yang akan didiskusikan. Jadi sebelum dimulai suatu diskusi, seorang moderator akan memaparkan masalah-masalah yang akan dibahas pada hari itu. Menjelaskan tujuan dan maksud diskusi,
mengumumkan tata tertib. Nah, ini sangat penting ya, karena agar diskusi itu berjalan baik perlu yang namanya sebuah aturan. Membuka acara, menentukan apa yang akan dilaksanakan, siapa yang akan berbicara, memperkenalkan pembicara, menentukan lamanya bicara. Ini perlu diatur karena mungkin dari banyaknya peserta diskusi itu mungkin banyak yang berebutan untuk berbicara. Jadi di sini tugas moderator untuk akan berbicara dan berapa lamanya waktunya. Lalu menjamin kelangsungan, kelancaran, dan ketertiban diskusi. Nah, karena diskusi ini adalah tempat di mana kita saling bertukar pendapat, di mana banyak pendapat yang berbeda-beda. Jadi kemungkinan terjadinya konflik itu cukup besar. Jadi di sini tugas moderator untuk saling menengahi hal tersebut. Selanjutnya memberi kesempatan kepada semua peserta. Menjaga agar minat peserta tetap besar. Memberikan stimulan atau dorongan berupa anjuran dan ajakan. Nah, di sini karena diskusi itu tidak akan berjalan baik tanpa ada partisipasi dari peserta yang baik juga. Jadi di sini moderator punya tugas untuk menjaga semangat para peserta agar tetap semangat dalam melakukan diskusi. Menjaga agar diskusi bergerak maju. Nah, di sini kerap kali dalam suatu diskusi itu suatu topik dari banyaknya hal yang ingin dibahas itu terlalu lama berhenti di satu topik. Jadi di sini tugasnya seorang moderator adalah agar para peserta tidak terlalu lama untuk membahas suatu topik agar topik-topik yang lain juga dapat dibahas. Selanjutnya ada membuat catatan selama diskusi, menyimpulkan dan merumuskan dan mengumumkan hasil diskusi, dan juga menutup acara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delia. Cek. Nah, selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi. Yang pertama itu mempunyai perhatian penuh terhadap topik diskusi. Karena pemimpin diskusi ini kan yang benar-benar kunci dari lancar tidaknya diskusi. Jadi dia harus memperhatikan penuh. Dan yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas tentang topik diskusi. Karena pemimpin diskusi ini nanti kan juga akan menyimpulkan topik diskusi, terus menyambungkan pendapat satu dengan pendapat yang lain, sehingga pengetahuannya harus mumpuni. Yang ketiga, berwibawa dan tidak memihak. Kalau pemimpin diskusi ini memihak kepada salah satu pihak, nanti dia bersikap tidak adil. Terus yang keempat, harus dapat merangsang diskusi jika terjadi kemacetan. Nah, ini kenapa tadi pengetahuannya harus luas? Nah, ini karena pemimpin diskusi harus bisa memancing para peserta diskusi agar diskusinya jalan terus. Yang kelima, memperingatkan anggotanya jika menyimpang dari topik pembicaraan. Pemimpin diskusi juga itu berhak mengingatkan anggotanya apabila menyimpang dari topik pembicaraan atau menyimpang dari kerangka diskusi yang sudah dia buat. Lanjut. Nah, selanjutnya ini juga masih tentang pemimpin diskusi. Pemimpin diskusi itu juga boleh kalau nggak tahu satu masalah yang dia tidak diketahui, tapi cuma beberapa aja ya, jangan semua. Yang pertama, dia membatasi anggota yang terlalu banyak bicara. Kenapa? Karena nanti kalau salah satu anggota yang banyak bicara, nanti anggota yang lain tidak kebagian untuk menyampaikan pendapatnya. Terus yang kedua, bersikap bersahabat. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Nah, yang kedua poin ini, si pemimpin diskusi ini harus bisa membuat peserta diskusi nyaman sama diskusinya. Jadi, dia harus bersikap bersahabat dan menjadi pendengar yang baik. Terus yang keempat, berpikiran terbuka.
agar dia bisa menerima dua pendapat dari kedua belah pihak apabila berbeda pendapat tersebut. Terus yang kelima, mengerti maksud dibalik sifat dan sikap peserta. Kenapa? Soalnya karena pemimpin diskusi ini kalau nggak tahu maksud sifat dan sikap peserta, nanti malah peserta diskusi ini akan memihak salah satu dari kedua belah pihak tersebut, nanti malah akan menjadi keributan. Lanjut. Nah, di sini ada pantangan bagi pemimpin diskusi. Yang pertama, terlambat memulai diskusi. Terus yang kedua, terlalu banyak berbicara. Nah, karena pemimpin diskusi ini cuman bertugas untuk memancing jalannya diskusi, tapi dia nggak boleh banyak bicara. Yang boleh banyak bicara cuman anggotanya saja, dan pemimpin diskusi hanya memancing. Yang ketiga, bersikap sombong. Yang keempat, tidak boleh mencela, mengkritik, atau mencemooh peserta diskusi. Sudah jelas ya. Terus yang kelima, membicarakan kejelekan orang lain. Karena kalau membicarakan kejelekan orang lain, ini bukan diskusi lagi namanya, tapi gosip. Terus yang keenam, memaksakan pendirian. Kalau dia memaksakan pendirian, itu gak tepat juga ya, soalnya dia cuman pemimpin diskusi di sini. Kalau memaksakan, jadi nggak usah ada diskusi sekalian. Terus yang ketujuh, terlambat mengakhiri diskusi. Ini kalau bisa pemimpin diskusi benar-benar harus menjaga waktunya, itu agar anggota diskusi yang ada itu benar-benar selesai tepat waktu dan bisa melanjutkan kegiatannya tanpa terlambat. Terus yang kedelapan, memberikan pendapatnya sendiri sebelum orang lain mengemukakan pendapatnya. Itu tidak boleh ya teman-teman. Terus lanjut. Nah, sekretaris diskusi tugasnya adalah yang pertama mencatat nama dan pertanyaannya, yang kedua mencatat hal-hal khusus yang timbul. Nah, ini biasanya kan kita sebut sebagai notula kan hasilnya ya, kita kenal. Terus yang ketiga, membacakan dan melaporkan kesepakatan diskusi yang diminta. Biasanya di beberapa diskusi itu, sekretaris diskusi biasanya disuruh untuk membacakan tata tertib diskusinya terlebih dahulu. Terus yang keempat, membuat simpulan sementara hasil diskusi. Yang kelima, membuat laporan lengkap setelah diskusi usai. Yang selanjutnya, nah, untuk peserta diskusi ini, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memikirkan terlebih dahulu masalah yang didiskusikan. Yang kedua, mempelajari masalah dari berbagai sumber. Kenapa? Soalnya kalau kita nggak punya pengetahuan terlebih dahulu, kita nanti nggak bisa berargumen secara logis untuk mempertahankan pendapat kita. Nanti kalau gitu nanti kita jadi blunder. Blunder di KBBI itu adalah kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Jadi kalau bisa sebelum diskusi harus belajar dulu ya teman-teman. Terus yang ketiga, mempelajari keterangan yang sudah diperoleh. Nah, itu yang lanjutan nomor 2 tadi ya. Terus yang keempat adalah melatih diri menyampaikan pendapat. Dan yang kelima, menyiapkan mental. Ini supaya nanti pas waktu diskusi itu kita nggak kebanyakan terbata-bata ngomongnya, jadi langsung lancar dan to the point gitu. Lanjut. Nah, untuk menjadi peserta diskusi yang baik, ini ada cara-caranya. Yang pertama, ikut mengambil bagian dalam diskusi. Nah, kalau bisa selama diskusi kita harus turut andil dalam berpendapat. Jangan nggak responsif gitu. Terus yang kedua, mendukung pendapat dengan alasan yang kuat. Itu tadi ya, untuk mendukung
pendapat alasan yang kuat itu harus belajar dulu sebelum berdiskusi. Terus yang ketiga, berbicara hanya jika dipersilakan, agar suara satu dengan yang lainnya tidak tumpang tindih, jadi yang ngomong harus satu-satu. Terus yang keempat, berbicara tegas, lancar, benar, dan tidak panjang lebar. Udah jelas ya ini. Terus yang kelima, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini agar kita saat menyampaikan pendapat, kita tidak melenceng dari topik yang sedang dibicarakan. Terus yang keenam, berpikir positif. Yang ketujuh, bertindak sopan dan bijaksana, menghargai pendapat orang lain dan dapat menahan diri. Ini agar tidak menjadi keributan lagi ya, dan tidak menjadi pertengkaran antar kedua belah pihak. Lanjut. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas pemaparan dan penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Nah, yaitu sesi tanya jawab yang akan dibagi lagi menjadi 2 sesi. Tanya jawab pertama yang akan digunakan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Saya ingin mengingatkan agar menyebutkan nama dan nomor absen sebelum menyampaikan pertanyaan. Kepada kelompok 7, dipersilakan. Kelompok 1, maaf. Kepada kelompok 1. Selamat siang, teman-teman dan Ibu Dwi. Saya Salsabila Wanda, absen 28, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, dalam keadaan pandemi seperti ini kan tentunya banyak sekali diskusi-diskusi yang dilaksanakan secara daring, di mana antar anggota satu dengan anggota yang lainnya itu tidak saling bertatapan langsung dan tidak saling berhadapan langsung. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih sikap yang harus dilakukan oleh pemimpin diskusi jika anggota diskusinya itu tidak responsif dalam mengemukakan ide maupun pendapatnya. Terima kasih. Kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Selanjutnya, kepada kelompok 2, dipersilahkan. Selamat siang teman-teman dan Ibu Dwi. Perkenalkan saya Hardiana, nomor presensi 13, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, bahwa kita ketahui salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi adalah berwibawa dan tidak memihak. Nah, apabila dalam suatu diskusi terjadi perdebatan antar anggota, lalu ada salah satu anggota dipojokkan oleh anggota lainnya. Lalu pemimpin diskusi sebenarnya mengetahui argumen yang dipojokkan itu benar. Pertanyaan saya, sikap apa yang sebaiknya diambil oleh pemimpin diskusi mengenai hal tersebut? Terima kasih. Kelompok 7, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Lalu kepada kelompok 3, dipersilahkan. Selamat siang Ibu Dwi dan teman-teman. Saya Farid Iqbal, absen 12 dari perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 7. Dalam sebuah diskusi, terutama di mana menghadirkan dua pihak yang masing-masing pihaknya tersebut memiliki keyakinan masing-masing, di mana dipimpin oleh sebuah pemimpin diskusi atau dalam hal ini bisa moderator, itu kan pasti ada yang menghasilkan diskusi itu menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, dari hal itu kan terkadang dua pihak ini hanya yakin pada keyakinannya masing-masing, tapi tidak mengarah ke tujuan si pemimpin diskusi. Nah, akibatnya waktu yang diestimasikan pun terkadang bisa melebihi. Nah, gimana cara terbaiknya agar pemimpin diskusi ini bisa mendapatkan poin dari diskusi yang diinginkan dan waktunya juga tidak melebihi dari estimasi waktu awal. Terima kasih. Kepada kelompok 7, apakah sudah jelas? Sudah. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 atas pertanyaannya. Silakan untuk berdiskusi dulu pada kelompok 7 selama 5 menit.
Baik, waktu sudah berjalan selama 5 menit. Kepada kelompok 7 dipersilahkan untuk menjawab. Oke, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang harus diambil oleh pemimpin diskusi apabila anggotanya tidak responsif dalam diskusi. Ini seperti yang udah dijelaskan dalam tugas moderator ya. Kalau tugas moderator adalah menjaga agar minat peserta tetap besar, seperti memberikan stimulan atau dorongan berupa anjuran dan ajakan gitu, mengajak peserta diskusi agar mau mengungkapkan pendapatnya, agar mau mengambil bagian dari diskusi tersebut. Nah, bagaimana caranya itu bisa dikembalikan kepada masing-masing tipe orang moderatornya. Seperti itu. Bagaimana Salsa dari kelompok 1? Oke, terima kasih kelompok 7. Oke, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tadi poin pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya sikap pemimpin diskusi apabila dalam diskusi terjadi perseteruan dan salah satu pihak memojokkan salah satu pihak lainnya. Tapi pemimpin diskusi sebenarnya tahu yang benar adalah orang yang dipojokkan itu. Jadi kita ingat-ingat kembali ya, kemarin kita kan main peran virtual di Zoom waktu mata kuliah Budaya Nusantara. Waktu itu kan yang bermain peran kan Reza sama Aziza sama Novel ya kalau nggak salah. Itu dia ada rapat di kantor, terus yang si Rezanya sampai emosi, terus sampai mojokin lawan bicaranya, terus pemimpin diskusinya sampai ngusir Reza. Terus, nah itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, walaupun se-emosi-emosinya salah satu pihak itu, kita nggak boleh sampai mengusir, soalnya kan kembali dari hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi, yaitu adalah bersifat tidak memihak. Karena kalau udah ngusir gitu, dia udah otomatis menjadi salah satu pihak dari salah satu pihak itu. Gitu. Terus kalau bisa si salah satu pihak yang memojokkan tadi itu juga mengatur emosinya gitu, biar nggak sampai emosinya meledak-meledak, dan dia harus bisa menerima pendapat lain gitu. Jadi semuanya harus diomongin baik-baik aja. Jangan sampai diusir lagi kayak waktu kemarin. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih kelompok 7. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari kelompok 3 mengenai bagaimana caranya pemimpin diskusi itu mengatur waktunya agar mendapatkan kesimpulan. Akibat tadi misalkan ada yang terlalu lama mengumpulkan pendapatnya atau terlalu banyak pendebatnya, seperti itu ya. Nah, kalau menurut pendapat kelompok kami, kembali lagi itu adalah tugas seorang moderator untuk mengatur bagaimana diskusi itu agar berjalan dengan baik dengan menentukan lamanya pembicaraan. Misalkan kalau orang yang berbicara itu terlalu bertele-tele ataupun menyampaikan pendapatnya lama sekali menuju poin inti dari opininya, itu seorang moderator berhak untuk memotong, tentunya memotong dengan sopan ketika seseorang itu lagi berbicara. Ini bisa dilihat di berbagai acara TV yang banyak debatnya seperti Mata Najwa itu, Mbak Najwa Shihab itu tidak sungkan gitu untuk memotong pembicaraan dari
pembicaranya yang terlalu lama dalam mengutarakan pendapatnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih. Sama-sama. Kemudian untuk sesi tanya jawab kedua, dipersilahkan untuk kelompok 4. Selamat siang Bu Dwi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ratna Indah Juanita, nomor absen 25, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi kan salah satu jenis diskusi itu ada diskusi kelompok yang mana syaratnya salah satu seorang itu harus menjadi pemimpin diskusi. Nah, apabila di dalam diskusi tersebut terjadi permasalahan yang cukup rumit, sehingga membuat jalannya diskusi tidak berjalan lancar atau nggak sesuai dengan harapan, bagaimana langkah yang dapat diambil atau cara efektif yang dapat dilakukan oleh pemimpin diskusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ratna. Kemudian kelompok 5 dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Mirna Evianti Siagian, absen 19, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi adalah mempunyai pengetahuan yang luas tentang topik diskusi. Nah, bagaimana apabila pada hari diskusi berlangsung, seorang pemimpin diskusi tidak dapat menghadiri diskusi tersebut? Apakah harus dicari pengganti yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bahasan topik diskusi tersebut, atau boleh digantikan orang lain secara acak? Terima kasih. Terima kasih Saudari Mirna atas pertanyaannya. Kemudian kelompok 6 dipersilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Saya Efrem Ginting dari absen 9 dari kelompok 6. Izin bertanya, pada pemaparan tadi dijelaskan bahwa diskusi dilakukan untuk mencari solusi gitu kan ya. Jadi biasanya di kenyataan itu dalam memilih pilihan terbaik antara dua pilihan, biasanya masih sering dilakukan diskusi gitu. Yang ingin saya tanyakan, kenapa tidak dilakukan voting secara langsung, di mana hal itu bisa lebih efisien dan menghemat waktu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ginting atas pertanyaannya. Saya persilakan kelompok 7 untuk berdiskusi selama 5 menit.